Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat serta hidayahnya bagi kita semualah, sehingga kita masih dapat merasakan nikmat iman, nikmat sehat, serta kesempatan hingga pada hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana ia telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat, Ibu Dr. Randa Fatmawati MPD, selaku dosen pengampu atas mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian yang insya Allah selalu diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa Anda tidak memiliki kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datangnya lewat kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada kali ini. Berbenah diri merupakan cerminan dari seorang muslim sejati. Saya Dinda Alifatul Zahra, salam kenal teman-teman semua. Berbenah memiliki arti menata, mengatur, atau memperbaiki sesuatu yang kurang pantas, kurang layak, belum baik maupun belum sempurna. Jadi intinya, berbenah adalah menata sesuatu yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Dalam pandangan Islam, berbenah bukan hanya berarti memperindah fisik saja, tetapi di dalam pandangan Islam, berbenah diri itu memperbaiki secara keseluruhan, baik input maupun outputnya. Seperti misalnya ketika akidah Islam kita sudah tertanam di dalam jiwa, maka ia akan melahirkan akhlak yang baik. Inilah yang dimaksud berbenah diri dalam pandangan Islam. Berbenah diri sendiri dalam agama Islam sering disebut sebagai muhasabah diri, atau dalam kehidupan sehari-hari kita lebih sering mendengarnya dengan kalimat istilah introspeksi diri. Dalam konteks berbenah diri sendiri berarti mengevaluasi segala perbuatan, perilaku, tindakan, perkataan, serta amal kita selama hidup di dunia ini. Kemudian terdapat beberapa manfaat serta keutamaan dari berbenah diri, yaitu yang pertama, dapat mengembangkan akhlak baik dalam diri kita, dan yang kedua, dapat meringankan hisab di akhirat nantinya. Kemudian yang ketiga, dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Yang keempat, menjadikan kita lebih berhati-hati dalam perbuatan karena takut akan dosa. Yang kelima, menghindarkan kita dari sifat sombong. Dan yang terakhir, dapat menenangkan jiwa dan menjadikan kita sosok yang lebih dewasa lagi. Berbenah diri sendiri dapat dilakukan oleh siapapun dan kapanpun, seperti firman Allah dalam surah Fussilat ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Berdasarkan firman Allah pada ayat tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa karakteristik seorang muslim sejati dapat dilihat dari beberapa kriteria, yaitu yang pertama, ucapannya selalu baik atau ahsanul qaula. Yang kedua, selalu mengajak ke jalan yang benar atau hal-hal yang baik atau positif, yang istilahnya disebut sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang terakhir adalah soleh dan solehah. Lalu, apa kaitan antara berbenah diri dengan menjadikan kita seorang muslim sejati? Jadi, berbenah diri ini akan membuat kita sibuk untuk mengintrospeksi diri kita, baik dari segi perbuatan maupun tutur kata. Karena dengan mengintrospeksi diri akan menjadikan diri kita lebih baik dari yang sebelumnya. Memang proses berbenah diri ini tidak mudah, tetapi jika dilakukan dengan perlahan-lahan maka akan menjadi kebiasaan dan akan menuju kepada fase istiqomah. Berbenah diri atau muhasabah diri dapat menghindarkan kita dari perilaku sombong. Maka dari itu, jika kita melihat seseorang yang melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, maka kita itu harus memberinya nasihat dengan baik, bukan malah menghakiminya atau mencari-cari kesalahannya. Kita juga harus menyadari sebagai manusia biasa kita memiliki kekurangan, kesalahan, bahkan tidak pernah luput daripada dosa.
Di mata Allah, yang membedakan antara manusia satu dengan manusia lainnya hanyalah tingkat keimanan dan ketakwaan. Baik, cukup sekian pembahasan saya pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada teman-teman semua, dan hanya kepada Allah lah saya selalu memohon ampunan. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.